Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pembahasan tentang media transmisi. Ini Bapak sudah menyiapkan salah satu materinya, optical networking. Di samping tersebut, jadi karena kapasitasnya itu core-nya itu ada 50 sampai 225, berarti prosesnya tergantung lebih sempit ya. Hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bit rate rendah agar relatif murah. Nah, mode ini sering kita gunakan untuk praktek juga ya, karena relatif murah juga gitu. Untuk jaraknya tentang pendek, tapi sependek-pendeknya jaringan fiber optik ini adalah sampai 25 km ya. Ini kalau ukuran core antara 50 sampai 125 km mungkin grafis yang ini. Nah, itu. Oke, selanjutnya adalah multimode grade index. Nah, kalau multimode grade index ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur turun sampai ke batas core landing. Ukuran diameter core-nya adalah 30 sampai 60 ya, nanometer. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga merambat cahaya sejajar dengan sumbu serat. Jadi ini sering, kalau multimode ini sering terjadinya difraksi atau pantulan cahaya ya, pantulan cahaya. Lalu selanjutnya dispersi lebih kecil dibanding dengan multimode refleksi, karena di sini dispersinya lebih kecil. Kenapa sih bisa lebih kecil? Karena ini memiliki mode-nya itu lebih pantulan cahayanya lebih stabil mungkin ya, stabil yang kita akan bahas ya. Nah, selanjutnya digunakan untuk jarak menengah dan lebar pita frekuensi besar. Nah, ini bentuk ukuran pitanya itu lebih besar juga gitu ya, bentuk lebarnya lebih besar juga karena relatif mahal dari sebelumnya ya, karena faktor pembuatan sulit. Selanjutnya adalah single mode step index. Saat optik single mode ini memiliki diameter core antara 2 sampai 10 nanometer dan sangat kecil dibandingkan dengan ukuran landingnya. Cahaya hanya merambat dalam satu mode, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Memiliki redaman yang sangat kecil, memiliki lebar pita frekuensi yang sangat lebar, digunakan untuk jarak jauh dan mampu menyalurkan data dengan kecepatan bit rate yang sangat tinggi. Oke, di sini salah satu jadi bedanya yang single mode dengan multimode itu sudah kita ketahui ya, bahwa di sini redamannya lebih kecil nih dibandingkan multimode ya. Bentuknya pacaran satu, jadi nggak ada frekuensi lagi ya, nggak ada gangguan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah macam-macam redaman pada fiber optik. Redaman pada serat optik ada berkurang daya optik pada redaman serat optik merupakan fungsi panjang gelombang. Terus redaman A dinyatakan dalam decibel per kilometer atau dB per kilometer. Redaman diukur pada panjang gelombang tertentu. Usaha garis besar rugi pada kabel serat optik disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Oke, ini perhitungan dari kecepatannya tersebut. Makanya dalam pembuatan fiber optik ketika kita mengukurnya diharapkan redaman itu semakin kecil ya, dB-nya itu semakin besar, atau berarti kalau dB-nya udah semakin besar berarti nyatakan redaman itu berarti kecil. Tapi kalau dB-nya kecil maka redamannya itu semakin besar. Jadi gitu ya hitungannya, inti hitungannya. Faktor intrinsik yaitu biasanya
secara garis besarnya itu adalah penempatannya ya. Penempatan merupakan gambar penempatannya ya, biasanya penempatannya itu halaman panjang, gelombang pendek gitu ya. Penempatannya biasanya terbuka atau kayak gimana ya. Nah itu ya. Yang selanjutnya microbending. Kalau kabel fiber optik ini jangan sampai terkelupas ya. Kalau terkelupas ya pantulan dari cahaya itu bisa keluar dan membuat loss atau ketidakstabilan gitu ya. Nah seperti inilah gambar-gambarnya ya kalau terjadi permasalahan peredamannya. Ini faktor ekstrinsi yaitu faktor posisi core. Jika posisi core-nya itu ada di posisi tengah itu bagus, tapi ketika core-nya itu ada di atas, terlalu atas atau terlalu bawah, itu kurang bagus ya. Nah di sini biasanya ada kesalahan pada saat kita memasang atau memasang konektor ya, konektor fiber optik. Nah ini kalau yang tidak bulat, ada kalau juga yang tidak bulat, jangan sampai yang saya hanya ada kalau juga yang tidak bulat, ini ada yang lonjong dan sebagainya, jangan sampai ya. Oke, pembahasannya itu kode warna pada kabel serat optik itu sebenarnya sih nggak ada warnanya ya, tapi kalau fiber optiknya yang lebih gede itu pasti ada warnanya. Yang pertama ada warna kuning, ada serat optik single mode. Nah kode warnanya itu warna kuning ya. Yang kedua ada orange, serat optik multi mode. Yang ketiga adalah aqua, bukan minuman ya. Yang kedua adalah aqua atau warna ini ya, hijau ya, hijau muda. Optical laser 10 giga 50/125 mikrometer, serat optik multi mode. Yang ketiga yang selanjutnya adalah warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu. Kode warna serat optik multi mode yang tidak digunakan lagi. Ini udah tidak digunakan lagi. Yang selanjutnya adalah warna biru, kadang masih digunakan dalam mode perancangan. Kalau mode-nya kuning, orange itu biasanya sama perusahaan-perusahaan udah digunakan, atau lagi aqua ya, aqua juga ya itulah. Oke, selanjutnya nah ini struktur kabel fiber optik. Struktur kabel fiber optik ini tidak jauh beda ya dengan namanya koaksial. Ada yang core, ada cladding, ada coating, atau yang disebut dengan core ada intinya, ada cladding, ada pelindung dari inti, ada cladding, ada pelindung dari kedua bentuk. Oke, ini strukturnya secara garis besar. Oke, ini kita udah bahas tadi. Kapasitas fiber optik umum kita udah bahas ya. Jadi kecepatannya itu bisa sampai 100 Mbps atau 1000 Mbps ya kalau menggunakan yang namanya fiber optik dibandingkan dengan kabel yang lain. Bedanya mungkin dengan koaksial itu, kalau koaksial itu menggunakan tembaga ya, tembaga. Kalau fiber itu menggunakan kaca itu aja. Oke, ini kekuatan laser atau kalau kita praktekkan itu menggunakan laser ya untuk menggunakan ini. Oke, selesai. Lewat aja ini, lewat aja. Oke, nah ini bentuknya dari poin ke poin ya, dari satu gedung ke gedung lain ya, dari poin satu ke poin ke poin ya, dari gedung ke satu gedung lain. Oke, penjelasannya poin to OT. Jarak pelanggan dengan sentral office dapat mencapai hingga 80 km. Dan setiap pelanggan disediakan satu gigabyte fiber optik dengan full bit distribution bandwidth. Salah satu arsitektur aktif point to point ini ialah digital low current DLC.
Oke, berarti maksudnya gini. Jadi untuk menghubungkan poin to poin itu kita harus menyiapkan yang namanya salah satu perangkat tadi untuk mengkonvert dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena bentuknya fiber optik dengan perangkat yang kita gunakan itu sangat beda, konektornya juga sangat beda. Jadi kalau kabel fiber optik dipasang pada tempat konektor yang namanya EJ45 atau LAN, itu tidak akan bisa masuk dan tidak bisa digunakan. Kita membutuhkan yang namanya konektor lagi atau konverter untuk dapat memberikan layanan tersebut. Point to multi point aktif optical network arsitektur dengan beberapa perangkat pelanggan yang terkoneksi secara bersamaan memanfaatkan satu kabel feeder melalui sebuah remote node yang terletak di antara central officer dan pelanggan. Sebuah remote node dapat dilayani hingga 1000 terminal pelanggan. Nah, ini contohnya point to multi point dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dari gedung A ke gedung B, dari gedung A ke gedung C, dari gedung A sampai ke gedung C, Z ya. Nah, inilah point to point. Point to multi point. Jadi masukkan satu jalur ya. Oke, selanjutnya pekerjaan terminal OLT yang tadi kita bahas. Nah, ini gambarnya ini ya, pasti ketika networking bisa apa aja sih? IP yang dari pusat itu bisa memberikan apa? IP, VoIP, chat TV, apa lagi? Dan sebagai layanan service ya, yang diberikan kepada klien gitu ya, dengan jarak yang jauh ya, sampai 1 kilo, 80 kilo ya, 80 kilo. Oke. Nah, ini bentuk awan, ini bentuk pon. Bedanya awan dan bentuk pon itu hampir sama ya, tapi yang membeda ponnya hampir sama. Yang membedakan fungsi layanan tersebut yang berbeda. Iya. Oke, Fasilitas Operator Telekomunikasi Indonesia TBK menggunakan tipe arsitektur jaringan pasif untuk mendukung fungsi teknologi PTT. Teknologi PTT ini pasti dengan oke. Ini salah satu ya. Oke, kita lewat ini. Nah, ini adalah satu perangkat jaringan juga, yang dimana perangkat jaringan ini gunanya untuk menghubungkan ketika fiber optik itu putus di tengah jalan. Nah, saat ini yang kita gunakan untuk menghubungkan, nah, untuk menghubungkan fiber optik yang putus. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan buat kalian, silakan chat dan komen pada grup maupun ya pada grup ya, silakan tanyakan aja. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita selesai tentang pembahasan media transmisi jaringan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.